bibirnya lebar berarti jelek, enggak kan? Banyak kok yang pengen bibirnya lebar, banyak orang yang sampai filler bibir, operasi bibir biar bibirnya tuh bisa lebih besar. Itu bakal mungkin ada yang ngeliatnya itu lebih seksi, lebih bagus, pakai lipstick juga lebih kelihatan. Banyak orang yang pengen bibirnya tebal, jadi susah kalau kali kamu bandingin sama cewek lain. Mungkin kalau bibir kecil itu di kamu mungkin gak cocok, mungkin kamu emang mukanya lebih cocok bibirnya seperti itu. Suka pakai skincare nggak? Of course. Mungkin buat hal-hal yang nggak bisa diubah, kayak bentuk bibir, bentuk hidung, bentuk apa, kalian harus berusaha buat terima. Tapi kalau masalah berat badan, masalah sesuatu yang emang bisa diubah, kalian jangan cuma ngeluh, kalian harus berusaha. Contohnya banyak hal yang bisa diubah, dari berat badan, gemuk. Kalian bisa kok olahraga pelan-pelan, bener-bener mulai dari lari dulu, jaga makan, pelan-pelan pasti bisa. Itu baru aku support. Tapi kalau masalah bentuk bibir aku, bentuk hidung aku kayak gini, kalian harus terima. Mungkin kalau bentuknya ceritanya bibir kamu lebar tapi kamu pengen dikecilin gitu, mungkin bentuk kecil itu malah nggak cocok di muka kamu. Mungkin muka kamu jadi nggak pas gitu komposisinya. Kak, jenis mata kita agak sama, tapi aku nggak pede dekat sama cowok. Kak, gimana caranya biar nggak insecure, pede pas natap cowok? Kak, jenis mata kita, maksudnya jenis matanya? Kantong mata gini, aku juga kantong matanya parah banget kok, hitam banget. Bahkan dulu waktu SD aku pernah dibully, kayak serem banget, kayak hantu aja, kayak serem banget. Matanya kayak Deddy Combuser gitu-gitu. Dan aku jujur insecure banget, cuma ya gimana. Tapi itu sesuatu yang sulit untuk diubah, tapi mungkin kita bisa berusaha. Kita bisa pakai skincare, kita bisa pakai es batu diginiin, lama-lama mungkin nggak terlalu bengkak. Pokoknya usaha tetap, tapi tetap terima diri dengan usaha yang bisa seadanya aja. Kayak ya udah, nggak semua orang kok ngerasa itu jelek. Dan ada concealer juga sekarang, kamu bisa tutupin itu. Tata tumben gak scarletan. Yuk, bisa yuk, gak insecure guys, kita semua cantik girls. Siap, betul. Daripada kita pengen kelihatan cantik terus dapet cowok yang emang pengen cantik doang. Udah, nanti kalau suatu saat kita udah ceritanya gini, kita udah berusaha nih, kita make up terus skincare terus sampai cantik, terus dapet cowoknya yang karena suka kita karena cantik doang. Terus nanti pas kita udah hamil, kita gendutan, kita jelek, kita udah tua, kita ditinggalin guys. Jadi kalau emang tuh orang lihat kita cuma cantiknya doang, tinggalin. Karena emang dia bakal pergi juga nanti. Jadi mending kita duluan yang meninggalkan dia. Tapi aku juga minta sama buat cewek-cewek semua, jangan terlalu cuek juga. Kita juga tetap kalau bisa rawat diri. Gak perlu yang kayak mengubah banget, no. Tapi at least jangan terlalu cuek, tapi jangan mengubah diri kalian. Jadi be yourself. Kayak maksudnya kayak rambut tuh mungkin rapi, sisir gitu-gitu, bukan yang kayak harus dicat gimana nggak juga. Tapi kalau kalian mau dicat, it's up to you, it's your body. Jadi kayak terserah kalian mau apain, itu suka kalian. Gak boleh ada yang larang kalian gitu. Tapi ya kalau bisa jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang kayak tato gitu-gitu, yang simpel-simpel aja. Terus kayak cat rambut gitu, kayak ya udah, kalau kalian happy buat ngelakuinnya, go ahead. Baca komen aku dong please. Halo Nada. Vanessa Onco, Mama Dindonya mana? Mama Dindonya gak tahu di menu. Yaudah, I love you. Bulu matanya bagus lentik. Yes, I'm using this mascara. Kaesta hobinya apa? Well, actually, aku dulu suka banget. Aku gak tau ya, hobi aku tuh bukan hobi simpel yang kayak berenang gitu. Tapi I love acting, I love catwalk, like modeling. Itu aku suka banget. Kayak ya,
Vicky Kalea, Kak Esta, hello Vicky Kalea, gila ya gue live gue ditonton sama Vicky Kalea, ngeri banget. Live bareng Mama Dinda dong sekalian acting. Kalian kalau mau acting aku bisa nonton Love Story di series setiap hari. Dan tadi aja udah tayang, sekarang masih tayang nggak sih apa udahan ya? Kayak udah deh, kayaknya udah besok lagi deh ya. Lakukan perawatan sebisa kita kayak gitu. Oke, thank you. Abis Mila gak insecure lagi meskipun jerawat bawah dagu ngajak ribut. Nah iya, contohnya tuh maksudnya tetap perawat diri tuh dengan cara bukan ngubah, tapi kayak ceritanya lagi ada jerawat diurusin. Kalau kita habis makeup kita bersihin biar nanti muka kita tuh nggak kotor. Kamu tau gak sih kalau misalnya kalian suka ngerasa kalian tuh kotor bintik-bintik atau ada jerawat, itu pasti karena kalian itu kurang steril, kurang bersih gitu. Tangan kita kotor pegang-pegang, terus abis makeup gak dibersihin lagi. Itu yang aku maksud jaga diri gitu, biar nggak ngerusak diri kita sendiri juga. Kayak dengan kita kotor gitu kan kita ngerusak muka kita sendiri. Jadi mungkin sebenarnya kalau menurut aku ya, jujur dari aku, skincare itu ngaruhnya cuma beberapa persen. Percaya deh sama aku, kalian tuh lebih ngaruh tuh dengan cara bersih gitu. Kayak daripada ya kalian pakai serum, pakai ini, mendingan kalian bersihin aja muka kalian, bener-bener bersihin. Abis makeup tuh dibersihin pelan-pelan semua sudut di bagian sini, terus cuci muka juga pelan-pelan, bener-bener kotoran keangkat. Daripada kita cuci mukanya ngasal doang nih, makeup gitu-gitu doang, terus makeupnya masih ada sisa, terus kita kasih skincare malah jadi kotor banget. Jadi kayak kita tuh ngasih skincare padahal di dalamnya itu masih kotor banget. Jadi kataku buat kalian yang lagi parah banget nih, sorry banget, jangan terlalu banyak skincare. Aku nggak rekomen kalian lagi jerawatan parah, lagi beruntusan malah dikasih skincare. Aku prefer kayak muka kalian clean aja dulu, bersihin yang total, jangan pegang-pegang muka, minum air putih yang banyak. Nanti kalau misalnya muka kalian udah mulai mendingan, baru deh boleh kasih skincare. Tapi kalau aku sendiri lagi ada masalah kulitnya, aku nggak mau pakai apa-apa, mendingan aku nggak usah kasih apa-apa. Jerawat juga bisa kok hilang sendiri kok, pasti kering lama-lama asal nggak kotor. Daripada ada jerawat terus dikasih serum nanti malah lengket, ya kan? Pas lengket kita tidur kena bantal, karena skincare itu malah jadi lengket, nempel, kotor lagi, malah kotor lagi. Jadi no, aku nggak saranin kalian kalau lagi bermasalah tuh pakai banyak produk. Terima kasih Kak tipsnya, yes. Sampai capek ngomong nggak dekat nafasnya, buset dari tadi. Ngambilnya capek, bismillahirrahmanirrahim. Cara ngilangin bekas jerawat. So, aku nggak begitu percaya sih sama skincare. Maksudnya bukan skincare, pasti ada. Aku yakin pasti bisa. Tapi aku prefer jadi gini. Kulit itu nih aku tahu sih aku bodoh banget. Maksudnya aku bukan dokter gitu. Aku cuma cerita berdasarkan yang aku tahu gitu, kayak Esta. Jadi kalau salah mohon maaf banget. Jadi setahu aku tiap 3 hari kayak ada banyak banget sel kulit mati kita yang numpuk gitu. Dan itu kayak kulit itu tuh kayak tumbuh lagi gitu sampai numpuk. Nanti kalau misalnya kalian rajin scrub gitu-gitu, lama-lama pudar sendiri sebenarnya bekas jerawat itu. Tapi kalian harus rajin ngangkat si sel kulit mati itu. Jadi kan tumbuh lagi, angkat lagi, jadi kan lama-lama mudar tuh. Nanti lama-lama hilang. Kalau aku sih gitu, jadi aku nggak perlu pakai ini itu sebenarnya. Tapi karena sekarang alhamdulillah muka aku lagi nggak bermasalah, lagi nggak ada jerawat, lagi nggak ada beruntus, aku pakai skincare boleh gitu. Tapi kalau lagi bermasalah no. Air putih ngaruh banget sama beruntusan Kak. Jadi gini loh, dalam muka kita kan kayak kotor gitu kan, di semua badan kita loh pasti ada kotor. Maksudnya tau gak sih yang bertumpuk-tumpuk kotoran? Katanya sih kalau banyak minum air putih, katanya sih bisa ngeluarin si racun-racun dan kotoran itu sebenarnya, katanya sih gitu. Jadi katanya kalau misal banyak teman-teman aku ini, nggak tahu ya fakta apa enggak, tapi banyak yang bilang aku lagi banyak minum air putih nih makanya muka aku lagi mulus kayak gitu. Aku juga nggak tahu deh tuh, coba deh kalian searching deh. Kakak kan aktor jadi pasti bersih mukanya. Nggak juga say. Aduh, waktu zaman anak langit ya, muka aku tuh beruntusan gila-gilaan dan aku nggak tahu harus gimana.
sampai aku tuh udah gak mau pakai skincare lagi. Akhirnya malah kalau nggak suka air putih gimana kak? Maaf banget, aku juga sebenarnya aku nggak suka air putih, tapi wajib banget, ini nggak ada pilihan lain. Ini kalau ada orang yang nggak suka buah, nggak suka sayur gitu tuh kayak ya udahlah ya, gimana lagi. Tapi kalau air putih kalian nggak ada pilihan lain, kalian harus gitu loh Nur. Air putih tuh kayak aduh kamu serem banget, kayak lo 70% dalam tubuh kita tuh air. Terus kalau misalnya nggak minum air tuh gimana? Berapa persen ya, maaf ya aku bukan dokter or anak IPA gimana gitu, tapi setahu aku ya itu faktanya gak sih? So kenapa ya, aku juga gak tahu live aku hari ini tuh kayak beredukasi banget, walaupun gak tahu dia bukan ngasal juga sih, tapi kayak berdasarkan pengalaman Esa Pramanita gitu. Kalau buat ngilangin flek hitam, kalau flek hitam itu sebenarnya salahnya karena kalian nggak pakai sunscreen. Jadi ada orang yang nggak peduli gitu, nggak apa-apa gue hitam nggak perlu pakai sunscreen, padahal sunscreen itu bukan ngelindungin muka kalian biar nggak hitam, enggak, tapi buat flek-flek itu loh. Kalau misalnya kalian kena keseringan sinar matahari, lama-lama kayak muncul flek hitam kayak bule-bule gitu, tau gak sih yang suka freckles apa tuh bacanya, I don't know. Minumnya jangan berdiri, duduk. Alhamdulillah sih aku duduk ya dari tadi, saya jatuh. Terus aku juga mau ngasih tahu sama kalian, buat kalian yang suka banget pedes, aku tuh penggemar pedes. Lidahku kuat pedes. Tapi kalau kalian lidahnya kuat pedes, belum tentu perut kalian kuat pedes. Jadi aku kasih tahu buat kalian, kalau misalnya lagi makan terus lama perutnya panas itu mendingan stop. Ya aku ngerti kalian kuat lidahnya, perutnya enggak. Ada yang lidahnya kayak aku nih, aku kebalik, lidah aku tuh nggak kuat pedes. Aku makan pedes dikit tuh gila gitu, tapi aku paksain gitu perut aku tuh nggak pernah panas, perut aku ternyata kuat. Tapi ada juga yang lidahnya kuat, perutnya nggak kuat, kena tipes. Suka snack Jet Z apa rasa apa ya? Semua deh pokoknya Jet Z enak banget. I love micin. I know nggak sehat, tapi kayak kan aku minum air putih banyak. Yang penting air putihnya banyak, sumpah. Terserah deh makan apa deh, tapi air putih banyak, harus banyak banget. Gitu aja kalau aku, prinsipku. Aku gak pernah disapa. Halo Dinia. Walaupun jika pada akhirnya aku tidak bisa memilikimu lagi, aku senang bisa mengenalmu. Kamu adalah part terbaik dalam ceritaku. Wow, siapa itu? Hai, halo Ucil. Esta hebat walaupun orang sekitar sering bilang soal mata pandang kakak, tapi kayak Esta gak marah, tetap sabar. Mat kayak Esta, semoga cowok yang nilai cewek dari mata bisa berubah, gak menghina fisik, amin. Kayak cowok-cowok tuh gak boleh dia ngehina kita, karena kenapa kalian harus nuntut kita harus sempurna, padahal kalian sendiri juga gak sempurna gitu. Kayak hello, look at you. Situ kalau misalnya ada cowok yang lo gini kayak balas aja sih, itu oke. Nggak juga, di mata gue lo nggak oke gitu. Jadi nggak usah ngehina gue, gituin aja. Kak, aku selalu rajin sikat gigi, tapi kenapa gigi aku tetap kuyang, kurang bersih. Kuyang apa sih? Bukan kuning, tapi kurang bersih aja gitu Kak, tipsnya. Oh mungkin ada triknya kali, maksudnya kan sikat gigi kan ada orang yang salah, cuma padahal tuh harusnya sesuai, ada gini, diputar sebelah sini, and then gimana ya, ada caranya lah. Kalau itu maaf banget aku nggak tahu, tapi mungkin kalau misalnya kayak soal karang gigi gitu emang harus scaling ke dokter gigi sih, nggak bisa sendiri, harus ke dokter gigi. Kalau itu kebetulan kakakku dokter gigi guys, tanya deh ke IG-nya Suci Pramanita, kakakku dokter gigi. Aku bangga banget sama Kaisa, terima kasih. Kayak turunin berat badan gimana tipsnya? Well, jaga makan itu bukan berarti gak makan ya guys.
kalian makan di saat kalian lapar dan makan secukupnya. Kalau kalian merasa dari awal porsinya cukup aja, jangan berlebih gitu, jangan kayak enak nih gitu. No, secukupnya. Kalau kurang nambah. Kan banyak tuh orang yang kayak makan tuh sebenarnya udah nggak enak gitu, makan tuh sebenarnya udah nggak enak tapi harus habisin. Itu salah kalian, karena kalian ngambilnya dari awal banyak. Ngambillah dikit, kalau misalnya kurang tinggal nambah kok. Nanti kalau misalnya lapar ya makan lagi, jangan kayak brek. Jadi kalian ngabisinnya tuh dengan keadaan terpaksa gitu, malah kayak ya sayang banget, bikin gendut doang. Makan secukupnya. Aku saranin buat kalian yang mau turunin berat badan, kalian jogging. Jogging itu ngaruh banget. Jogging itu ngaruh banget, percaya sama aku. Dibanding nge-gym, angkat-angkat beban. Itu tuh, kalau kalian ngangkat-ngangkat beban, itu kalian bikin otot, tapi kalian gak menghilangkan lemaknya. Cara menghilangkan lemak, kalian harus keringetan, kalian harus olahraga. Kalau kalian masih berlemak, tapi kalian olahraga nge-gym, jadi kalian bikin otot di atas lemak. Jadi ini lemak, belum hilang, udah dikasih otot. Jadinya otot tuh badan gede, berotot gitu. Tapi kalau mau kecil harus lari dulu, harus kardio dulu, jangan langsung kayak angkat-angkat beban. Kayak lari, jogging itu kayak best solution ever. Ya kak, aku makan jarang tapi ngemil sering. Me too. Aku juga sih, tapi gimana ya, kayaknya emang ngemil sengaruh itu ya bikin gendut. Setahu aku enggak deh. Makanya jangan sering-sering ngemil deh, aku juga bingung ya. Makanya makan biar kenyang, biar kamu nggak pengen ngemil lagi. Kalau udah kenyang kan jadi nggak pengen ngemil. Aku sering tuh kayak ke restoran tuh, abis beli makan aku udah planning, abis itu pengen beli dessert deh gitu. Makanya jangan ngemil dulu, kalau mau makan utama dulu, biar nanti nggak jadi pengen ngemil. Pasti kayak udah enak, udah nggak mau, udah nggak ada space di perut aku. Ngemil bikin gendut gak? Ya kalau ngemil kebanyakan mungkin, apalagi kayak gula gitu, kayak coklat ini kayak kalian harus tetap pokoknya semuanya itu secukupnya aja deh. Kalian nggak boleh ini, nggak boleh tuh, nggak usah. Semuanya boleh tapi secukupnya. Oke, dokter Tata. Dulu waktu kecil pengen sih jadi dokter. Dulu pas SD yang kayak semua orang pengen dokter tuh aku. Bener, olahraga yang sederhana dan cepat menurunkan berat badan, lari. Iya, dan kalian nggak perlu yang kayak memaksakan diri kok. Lari capek berhenti dulu, nanti udah capek berhenti dulu, lari lagi. Nanti kalau ceritanya kalian udah nggak sanggup banget nih, cuma bisa lari 1 kilo, ya udah stop. Besok 1 kilo lagi, besok 1 kilo lagi, besok tambahin lah setengah kilo lagi, besoknya lagi tambahin setengah kilo. Nanti lama-lama jadi kuat. Yang awal-awal kalian nggak bisa paksain pengen lari 5 kilo, nggak usah mimpi. 1 kilo aja dah dulu. Aku kayak 1 kilo kos-kosan. Aku nih sampai sekarang nih 1 kilo udah, sampai dulu lagi. Sampai dulu. Kalau Panjul sampai 5 kilo nggak berhenti. Tapi Panjul awalnya kayak aku, tapi karena dia rutin tiap hari lama-lama udah nggak sakit lagi. Sini kan banyak tuh orang yang kalau lari perutnya suka sakit. Ini aku masih kayak gitu. Panjul udah nggak. Agak capek ya say dari tadi ngobrol. Tadi ada yang bilang kalau sering lari betis cepat besar. No, kata siapa? Mungkin jadi agak berotot tapi bukan jadi besar gitu. Enggak, pasti jadi ada ototnya dan it's good. Dan itu bagus. Jujur Li, Panjul waktu dipotong rambutnya kayak bukan orang Indo, ganteng. Gue ngeri ya. Tips paha biar kecil. Pokoknya cara mengecilkan semua bagian badan setahu aku lari ya. Nanti sisanya kalau kalian mau ngebentuk jadi kayak gimana, baru nge-gym, cari di YouTube. Tapi kalau buat ngecilin dulu, lari. Aku sih prefer kalian jangan ngebentuk dulu, tapi harus lari dulu. Kalau kalian langsung ngebentuk, jadi kalian bikin otot di atas lemak, dan itu bakal gak bagus banget. Kan kalian sering gak sih ngeliat orang yang dia berotot bagus tapi kok gemuk gitu.
Dan ya karena dia udah keburu bikin otot di atas lemak, harusnya kan lemaknya dihilangin dulu. Guys, kayaknya aku agak-agak. Kak, di sekolah belajar kurang-kurangan nggak? Belajar sih. Kak, ada niatan rambut pendek? No. Aku percaya diri dengan rambut aku panjang, so kayaknya aku bakal mempertahankan rambut panjang. Cuma kalau emang suatu saat aku dapat peran yang memang mengharuskan aku untuk potong pendek, aku bakal coba untuk terima itu. Bakal coba aku gimana ya? Bagusnya pas pendek tuh gimana gitu. Tetap cari yang kita pede gitu. Kayaknya kita syutingnya udahan dulu. Itu kabar berotot. Iya, Bara berotot banget dan badannya bagus. Kak Esta bilang mau nugas sekolah, boleh sapa dulu? Nggak boleh, Dila. Semangat belajar. Saya berkomentar nanti, sekarang saya di rumah sakit kan teman saya. Hah? Dan dia menyanyikan semua lagu di dalamnya. Kami sekarang berdoa semoga beliau tidak mencapai. Hah? Gak ngerti. Kakak hebat jago matematika. Sudah gak dapat utamanya nih. Gino udah gak main kan karena meninggal. Ada Gino. Kak tips buat muka simetris dong. Aku juga gak simetris tuh. Tanda nama kiri aku beda. Tapi ya udahlah ya. Emang orang kayak ih beda gak gitu-gitu banget. Guys, kayaknya live-nya udahan dulu. Aku agak capek, pengen boboan dulu. Sekalian aku mau baca skenario karena sebentar lagi take. So thank you banget buat semuanya yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir.